Henshin! Ini dia eksekusi di beberapa seri Kamen Rider yang paling hancur. Maksudnya hancur tuh gimana? Secara simpel ya, kita dari sisi penonton yang jadi penikmatnya merasakan hal yang aneh dan terlalu berbelok arah ketika menonton. Dan ketika ditelah lebih lanjut, memang ada masalah di situ. Toei ini ya, sebagai empunya IP dan juga franchise Kamen Rider, tidak mungkin kan ya, membuat publikasi atau sebuah pengakuan yang secara gamblang itu bilang, oh iya kita di bagian ini, di seri ini kita itu emang gagal. Tidak ada yang sempurna ya, jadi sama seperti Toei, mereka itu banyak bikin seri tokusatsu yang luar biasa dan juga berkesan, tapi mereka juga tidak luput dari kesalahan. Jadi soal pembahasan ini emang lebih ketangkepan kita nih, sebagai penonton dan pembicaranya itu meluas ke fandom dan banyak fans merasakan hal yang sama juga. Jadi tolong pahami konteksnya guys ya. Bukan karena menurut lu doang, tapi yang memang ramai diperdebatkan walau tanpa publikasi resmi. Bicara soal eksekusi paling hancur di jagat Kamen Rider, kita tidak hanya membicarakan plot yang membosankan aja guys, tapi punya potensi besar yang hancur total akibat drama di balik layar. Jadi penulisan juga yang inkonsisten. Nah, poin yang ini tuh sering banget nih guys ya, atau bahkan intervensi korporat untuk jualan mainan. Jadi ada apa aja? Langsung aja kita bahas guys ya. Disimak dulu, diresapi, baru berkomentar. Pertama, dari yang klasik. Serial ini underrated tapi memang ada masalah di belakang layarnya dan sangat jelas ya, yaitu Kamen Rider Hibiki. Awalnya Kamen Rider Hibiki itu ya sangat dipuji banget, sangat layak dapet title underrated. Jadi mengusung tema musikal, kedewasannya juga yang paling ane demen itu nontonnya ya, hubungan mentor murid yang hangat juga antara Hibiki dan juga Asumu. Jadi terasa sangat organik gitu jalannya seri Hibiki waktu itu. Yang banyak puji itu orang dewasa sama para kritikus. Jadi memang kayak apa ya, mangsa pasarnya tuh kayak lebih kesana gitu ya. Nah, titik kehancurannya itu di mana? Saat Bandai dan juga Toei itu panik karena penjualan mainannya itu anjlok. Padahal unik loh guys ya, tema musik. Memang Hibiki itu tayang di tahun 2005. Yang kita lihat, oh mainannya keluar tidak terlalu banyak. Tapi jangan lupakan, kalau nyawa mereka ya salah satu yang terbesar itu ya jualan mainan. Dari zaman Simbah juga seperti itu, sudah seperti itu guys ya. Jadi nggak usah protes, oh Kamen Rider sekarang jualan mainan doang. Nggak relevan pak ya, dari dulu emang sudah seperti itu ya guys ya, untuk jadi nyawa, untuk menyambung kehidupan bisa dibilang. Selain mainan yang gak laku, ternyata rating TV juga biasa aja dan biaya produksinya juga tinggi. Karena seperti yang kita lihat ya, mereka itu banyak melakukan syuting di area pegunungan dan juga hutan kan ya. Banyak monster juga yang pakai CGI lumayan kompleks pada waktu itu, kan tayangnya tahun 2005 ya. Dan inilah yang Ana itu suka was-was guys ya. Beberapa penonton mungkin menikmati sampai bilang, wah masterpiece nih. Tapi ada aja masalah di balik layar sampai harus dibikin perombakan. Masalah di balik layar Kamen Rider Hibiki juga sering disebut sebagai salah satu konflik produksi terbesar dalam sejarah franchise Kamen Rider. Nah, masalahnya terjadinya itu di tengah penayangan, sehingga penonton itu bisa benar-benar merasakan perubahan drastis pada serialnya. Ini titiknya itu ketika udah masuk ke episode 30-an. Mirip-mirip Revice memang ya. Jadi produser utama yaitu Shigenori Takatera ditendang dan digantikan oleh Bapak Shinichiro Shirakura. Didampingi juga sama penulis kontroversial, yaitu Bapak Toshiki Inoue. Banyak staff juga diganti ya, dan setelah pergantian kita lihat dampaknya. Cerita itu langsung berubah 180 derajat ya. Jadi atmosfer tradisional juga hilang itu, dan karakter Asumu mendadak menjadi menyebalkan. Jadi perkembangan karakter yang sudah dibangun berbulan-bulan itu kayak berasa di reset. Jadi opening berubah, ending dihapus ya, gaya penyutradaraan juga berubah, bahkan karakter baru seperti Kyosuke Kiriya, si Yuichi Nakamura berarti ya yang meranin tuh ya sebelum dia jadi Zeronos, tiba-tiba di sini mendapat porsi besar padahal dia hitungannya itu karakter baru. Jadi seperti menonton dua serial yang berbeda dalam satu musim. Bahkan ya pemeran Hibiki, si Shigeki Hosokawa, secara terbuka menyampaikan ketidakpuasannya. Jadi jarang-jarang itu ada aktor mau ngebuka kayak begini loh ya. Saking udah begininya banget. Kalau dari sisi dia nih ya, sebagai aktor, dia itu menyampaikan ketidakpuasannya seperti naskah yang sering datang terlambat sampai ke episode terakhir yang ditulis berkali-kali. Bahkan ya, sampai hari terakhir syuting, itu naskah finalnya aja masih berubah. Jadi yang udah pada nonton Hibiki, apakah kalian ngerasa nggak nih? Coba kalian komen aja di bawah. Kalau Anda sih udah nonton, ya memang seperti itu guys ya. Dan kedua guys ya, maaf ini fans-fansnya Mamang.
Ini dia Kamen Rider Decade ya, seri Kamen Rider tanpa ending. Jadi sebagai perayaan 10 tahun Heisei Rider, Decade ini tuh punya modal besar untuk menjadi seri terbaik. Sayangnya, eksekusinya berujung menjadi salah satu blunder terbesar Toei. Salah satu blunder terbesar menurut Anne dan juga kebanyakan fans. Di balik layar beda sama Hibiki. Kamen Rider Decade sebenarnya nggak mengalami konflik produksi sebesar Hibiki ya. Nggak ada pergantian besar-besaran staff di tengah jalan juga. Tapi ada beberapa keputusan produksi yang membuat serial itu menjadi salah satu Kamen Rider paling kontroversial. Decade ini secara simple ya, ambisi ceritanya itu terlalu besar untuk durasi yang pendek. Nah, yang perlu kita tahu dulu di awal ya, sejak awal memang hanya direncanakan 31 episode saja Decade itu ya. Ini kan yang sering disalahpahami. Banyak yang ngira Decade itu dipotong karena rating buruk lah atau penjualan mainan jelek. Enggak guys ya. Faktanya, Decade itu memang sejak awal dirancang sebagai serial pendek untuk merayakan 10 tahun era Heisei. Sekaligus juga apa? Mengubah jadwal tayang Kamen Rider dari awal tahun menjadi pertengahan tahun. Jadi udah kayak bola lah kalau mau mulai season baru kan. Ya, dan dampaknya itu masih sampai sekarang kan Kamen Rider ya. Gara-gara Decade mulainya pertengahan tahun guys ya. Jadi kita lihat aja serial berikutnya setelah Decade apa? Double ya. Seperti itu, pertengahan tahun mulainya. Pergeseran penayangan yang biasanya itu mulainya pada bulan September, ya itu biar tidak berbenturan juga dengan jadwalnya si Super Sentai. Jadi saling menyilang dan juga bergantian. Jadi saling bergantian hype juga ya. Apa akibat porsinya yang cuma 31 episode ini dari Decade? Jadi plot menyelamatkan dunia Rider itu menjadi sangat terburu-buru dan tidak pernah terjawab di serial TV-nya. Episode final Decade kan berakhir dengan cliffhanger ya, yang menurut Anne itu paling menyebalkan dalam sejarah TV ataupun Kamen Rider. Sampai sekarang banyak yang komen, "Bang, mana Decade episode 32? Bang, bahas Decade episode 32." Jadi tolong disimak nih ya bagian pembahasan Anne yang ini. Anne sekalian jawab aja ya. Terlihat dari yang Decade itu cuma 31 episode, cerita itu mendadak seperti terputus dan penonton tuh kayak dipaksa membeli tiket bioskop untuk movie Kamen Rider Decade dan juga Kamen Rider Double Movie War 2010. Hanya untuk melihat akhir ceritanya. Anda sampai baca ke website Jepang ya. Jadi eksekusi si Decade ini bahkan sampai mendapat teguran keras dari si badan pengawas penyiaran Jepang kalau nggak salah tuh ya. Ya boleh cari sendiri guys ya. Yang lebih membingungkan, trailer atau preview final scene-nya yang muncul setelah episode terakhir, setelah episode 31 itu ya, memperlihatkan banyak adegan yang tidak pernah muncul di film Movie War 2010 juga. Banyak fans yang mengira, oh sampai sekarang bahkan ada episode atau film yang hilang nih. Padahal ya, tidak ada. Tidak ada guys. Ya itulah Decade ya. Jadi pemotongan episode demi strategi bisnis. Berikutnya, yang BGM-nya itu keren mampus. Paling keren di antara seri Rider yang lainnya. Ternyata punya eksekusi yang ampas. Yaitu Kamen Rider Ghost guys. Udah jujur aja lah. Kesampingkan segar bugarnya ya. Ghost emang ampas pak. Kamen Rider Ghost ini padahal punya konsep awal yang luar biasa menjanjikan ya, yaitu soal kematian, batas waktu hidup juga, dan juga arwah para pahlawan bersejarah. Jadi kayak si Sakamoto, Edison, Oda Nobunaga lah, Houdini dan lain-lain. Keren tuh ya. Jadi estetika spiritualnya juga keren di sini. Pas waktu Ane nonton ongoing itu Ghost ya 2015, saking excitednya Ane sampai buka YouTube tiap hari buat dengerin sound-sound ikon pahlawan-pahlawan sejarah tadi. Jadi saking penasaran dan juga excitednya pada waktu itu guys ya. Siapa tahu ada bocoran, langsung buka YouTube ya. Jadi titik kehancurannya di mana? Ya di penulis utama yaitu Bapak Takuro Fukuda yang gagal mengeksekusi konsep batas waktu 99 hari dengan baik. Jadi Tenkuji Takerudono mati terlalu sering di awal cerita hingga kehilangan urgensi dan juga bobot emosionalnya. Terlalu sering mati. Jadi kayak udah nggak mengagetkan gitu kalau dia mati lagi guys ya. Makanya banyak meme mati hidup lagi kan ya dari si Tenkuji Takeru. Jadi ceritanya itu kehilangan dampak emosionalnya. Loh, soal ini bukannya lebih ke asumsi penonton nih Gan? Nah, ada bukti kuatnya. Dalam wawancara setelah serialnya selesai, Bapak Takuro Fukuda mengakui kalau selama produksi berjalan, dia itu beberapa kali harus mengubah rencana cerita karena arahan dari pihak produksi. Akibatnya ya ada ide-ide yang udah disiapkan tetapi tidak jadi digunakan atau harus dirombak. Jadi beda dengan Hibiki ya, itu kan penulisnya benar-benar diganti. Di Ghost penulisnya itu tetap sama tetapi dia itu harus tetap menyesuaikan cerita. Jadi konsep awal nih ya, serial Ghost sebenarnya cukup sederhana. Takeru mati, diberi waktu 99 hari untuk hidup kembali,
mengumpulkan Icon hingga mengalahkan si Ganma ya. Di fase ini, terutama 15 episode awal, Ana akui, Ghost itu cukup enjoyable untuk dinikmati. Tapi setelah itu muncul berturut-turut hal-hal baru seperti kayak Ganma Riser lah, Great Eye lah, dan ada karakter baru juga macam Adele. Dan jujur guys ya, di fase ini bener-bener ngebosenin dan bikin bingung banget. Dan walau Ana udah nonton tuh ya sampai tamat, sampai terakhir lawan Kamen Rider Extremer ya, gak ada yang berkesan sama sekali di fase yang ini. Ya, jadi banyak penonton yang kayak merasa sulit gitu menangkap arah besar serialnya itu mau kemana guys. Tapi setelah Ghost selesai, penilaian ke Ghost ini syukurnya sedikit berubah. Karena ya banyak orang juga memperhatikan ya beberapa faktor. Seperti kayak desain ridernya yang unik, BGM luar biasa. Nah salah satunya Ana kan yang bilang BGM-nya itu keren ya. Jadi itulah Ghost soal pacing buruk dan juga hilangnya urgensi plotnya ya. Untuk yang berikutnya ada 2 serial sekaligus. Ini bukan karena gimana-gimana sih guys ya, cuman ditambahin aja sama Ana, dimana ini singkat aja ya, periode waktu tertentu aja juga. Jadi ada Kamen Rider Zero One dan juga Kamen Rider Saber. Jadi Zero One itu tayang itu tahun 2019 dan Saber itu setahun setelahnya, tahun 2020. Ini bukan soal eksekusi yang hancur, tapi lebih tepatnya itu apes. Karena 2 seri ini terhantam tembok penghalang besar berupa apa? Ya, pandemi COVID-19. Ana tidak bilang Zero One ampas ya. Rider-ridernya keren, BGM keren, karakter-karakter juga ikonik, gadget-gadgetnya keren. Dan Zero One ini kan rider pertama nih di era Reiwa ya. Jadi salah satu seri dengan kualitas produksi tertinggi juga. Ya buat cerita sebenarnya jujur aja ya, naik turun ya. Apalagi pas Arc Zaya lawan Hiden ya, itu ampun banget ya. Datanglah si COVID bangke. Jadi selama masa lockdown di Jepang, tentu proses syuting ya dihentikan total ya. Toei itu nggak punya stok episode, sehingga mereka terpaksa menayangkan episode recap selama beberapa minggu berturut-turut. Nah, inget nggak kalian yang nonton ongoing ya? Kalau nggak salah jadi ada Zero One The President gitu. Nah, dampaknya momentum cerita yang sedang dibangun itu terputus total. Ada bagian-bagian yang tidak jadi ditayangkan padahal udah jelas-jelas sudah ditampakkan di majalah Terebikun. Seperti Kamen Rider Zero 2 melawan Kamen Rider Arc 1. Dan puncaknya karena pandemi ini, Zero One harus berakhir hanya di 46 episode. Syukur endingnya masih tergolong lumayan. Kalau menurut Ana ya lumayan ya, masih bisa diterima ya maksudnya ya. Setelah serial Zero One beres, ternyata di serial berikutnya dampak COVID-19 itu masih terasa. Saber itu mulai diproduksi saat protokol kesehatan baru aja diterapkan dengan ketat. Makanya banyak interaksi karakter yang kayak terbatas, banyak adegan di mana karakter itu berbicara dari jarak jauh, tidak ada kontak fisik juga, dan juga kerumunan seperti kayak warga sipil itu hampir tidak ada. Ini tentunya mengganggu chemistry antar karakter yang seharusnya menjadi fondasi cerita, di mana diceritakan pengguna pedangnya kan memang banyak di Saber, Kamen Rider-nya banyak. Untuk Zero One dan Saber ini sebagai tambahan dikit aja guys ya. Tidak ada masalah yang gimana banget dari tim produksi, cuman ya 2 seri ini apes aja ya. Zero One sampai sekarang masih ikonik dan Saber juga paruh akhir cerita sampai tamat ya tetap berkesan. Jadi salah satu ending terbaik di era Reiwa ya. Dan berikutnya ini agak sensi nih. Anda juga lagi nggak mau overhate nih ya. Anda juga mencoba seobjektif mungkin di pembahasan ini. Ada Kamen Rider Revise. Yang di Reiwa ini tuh jadi rider yang salah satu paling diperbincangkan mengenai eksekusinya sampai saat ini. Revise adalah contoh klasik dari sebuah seri nih yang memulai balapan itu kenceng banget tapi kehabisan bensin di tengah-tengah race. Bukan cuman habis bensin aja guys ya, tapi sampai menabrak pembatas jalan bahkan. Kenapa awalnya dipuji? Kelebihannya banyak Revise. Kita jujur-jujuran aja di awal ya. Dinamika hubungan antara Iki dan juga si Vice ya terasa sangat segar juga. Vice juga menarik dan juga lucu ya, apalagi dengan breaking the fourth wall-nya itu. Tema konflik internal keluarga Igarashi di fase awal menurut Anda juga punya bobot emosional yang kuat. Walau bukan tema detektif, tapi setiap case-nya itu dikasih dengan bumbu-bumbu plot twist dan juga misteri yang benar-benar asoy dan jadi poin plus terbesar. Anda inget banget karena Anda udah bahas guys ya. Jadi karakter Hiromi Kadota Parker juga itu luar biasa, tiba-tiba jadi favorit penonton guys ya. Dan paruh pertamanya itu menurut Ana udah berjalan sangat-sangat solid. Nah ini nggak boleh kita lupakan ya. Kalau ada sisi yang bagus ya pasti Ana bakalan puji kok. Jadi titik kehancurannya di mana? Semua fans pasti rasanya sudah tahu. Yaitu setelah antagonis paruh pertama bernama Orteka itu dikalahkan. Penulis itu langsung kehilangan arah, bukan hilang arah lagi, mabok kecubung.
Jadi sosok Giwu yang digadang-gadang sebagai ancaman mutlak nih ya, dan tujuan akhir yang harus dikalahkan di serial, justru tampil pasif, membosankan, dan tidak punya karisma juga sebagai final boss. Penulisan karakter Daiji juga mendadak berubah menjadi sangat menyebalkan ya. Jadi arc perkembangan karakternya yang emo dan juga keras kepala itu terlalu berputar-putar, terlalu lama, sampai-sampai membuat penonton itu frustasi. Kalian aja frustasi, gimana aneh yang bahas guys ya, harus bahas itu lagi gimana ya. Salah satu fakta produksi yang cukup menarik adalah kembalinya Kagero. Ini fakta guys ya. Pihak produksi pernah mengungkapkan kalau kemunculan kembali Kagero bukan bagian dari rencana awal, melainkan keputusan yang dibuat kemudian karena perkembangan cerita dan juga respon terhadap karakter tersebut. Nah, jadi eksekusi kayak gini Ana tuh nggak suka guys ya. Makanya ada untungnya sekarang produksi Kamen Rider tuh udah lebih maju, jadi ya minim koreksi dan juga minim eksekusi yang tiba-tiba seperti ini. Jadi hal ini tuh menjelaskan juga mengapa alur dari Daiji Igarashi ini tuh terasa berubah arah beberapa kali. Belum lagi puncaknya, George Karizaki mendadak dijadikan kayak final boss-nya lah, tanpa urgensi plot yang jelas. Hanya demi apa? Demi menghabiskan sisa episode aja. Itu dia alasannya guys ya. Membuat episode terakhirnya banget, yaitu perpisahan Iki dan juga Vice yang diawali dengan pertarungan ya. Nah, pengorbanan Vice itu tuh jadi nggak emosional karena penonton itu udah keburu males. Dan yang paling ramai diperbincangkan juga pastinya ya mengenai Sakura Igarashi yang mendadak screen time-nya itu jadi super banyak. Terlalu dikedepankan tapi dengan karakter yang menyebalkan dan juga ambigu gitu hubungannya dengan si Natsuki Hana. Sampai-sampai mengorbankan Iki yang seharusnya memang dia MC-nya. Soal ini memang menjadi topik panas ya di kalangan penggemar ya. Apakah itu murni kebutuhan plot atau karena preferensi pribadi penulisnya atau fetishnya Bapak Hanta Kinoshita. Hanta Kinoshita pernah mengatakan dalam berbagai wawancara bahwa dia itu ingin menulis karakter perempuan yang kuat dan juga menarik. Nah, ini memang benar guys. Tetapi dia itu nggak pernah menyatakan kalau itu didorong oleh fetish atau preferensi pribadi tertentu. Soal ini rame karena kita sebagai penonton yang merasakannya. Bukan ngebela Pak Hanta guys ya, tapi bisa aja soal ini keputusan dari beberapa pihak juga seperti produser dan juga sutradara dan lain-lain ya. Soal revise ini yang Anda bahas guys ya, tidak ada konfirmasi resmi kalau ini tuh akibat intervensi produser. Tetapi banyak penggemar merasa sejumlah alur seperti direvisi di tengah produksi ya. Yang penting itu dicatat, ini masih berupa interpretasi komunitas, bukan fakta yang telah dikonfirmasi sama Toei. Jadi kata-kata terakhir Ana nih untuk revise guys ya. Menurut Ana, revise itu memiliki salah satu konsep terbaik di era Reiwa, iblis, manusia ya, dan juga devil dan lain-lain. Tetapi juga salah satu penurunan kualitas eksekusi paling drastis sepanjang sejarah Kamen Rider. Terjun itu Pak dari jurang ya. Memang tidak ada berita dan juga desas-desus ya dari pihak produksi yang bikin geger gitu soal revise ini. Cuman emang benar-benar sangat kelihatan eksekusinya itu seperti apa. Ayo tolong jangan munafik ya. Masalahnya bukan karena idenya itu buruk ya, melainkan karena serial ini tuh kehilangan fokus di paruh keduanya. Pembahasan ini Ana buat bukan agar kalian itu menghindari serial-serial tersebut ya nonton aja. Membahas titik-titik terendah dan juga kegagalan eksekusi dalam Kamen Rider bukanlah bentuk kebencian Ana guys ya, melainkan bukti cinta terdalam kita juga, nggak cuma Ana doang. Jadi rasa peduli kita juga nih sebagai fans Kamen Rider, sebagai fandom. Kita itu mengkritik karena kita tahu seberapa besar potensi yang dimiliki franchise Kamen Rider ini. Ana kasih tahu aja ini ya, teruntuk Anda nih yang selalu salah kaprah sama pendapat Ana dan pembahasan di channel ini. Ya, pada akhirnya ya kita sebagai penonton hanya bisa menilai hasil yang tampil di layar aja. Apa yang terjadi di balik layar memang menarik gitu untuk dibahas ya. Tetapi tidak semua keputusan kreatif juga berasal dari satu orang. Jadi produksi Kamen Rider kan hasil kerja puluhan itu hingga ratusan orang guys ya. Sehingga keberhasilan maupun kegagalannya itu jarang bisa dibebankan kepada satu individu. Kalau Anda sering bilang, oh suka-suka Yuya. Ya itu mah, yo wes lah, jokes aja itu mah. Kenapa pada nganggap serius? Nah kali ini Ana serius dikit nih ngomongnya guys ya. Jadi silakan kalian komentarin soal pembahasan di video ini yang bijak. Terima kasih banyak yang sudah menonton.